Di Pagar Kehidupan. Kemarin di video kemarin kita udah membahas mengenai materi bagaimana caranya kamu seandainya dijauhi orang lain dan ingin dalam tanda kutip berobat menjadi manusia yang lebih banyak didekati orang lain, ya. Nah, saya ucapkan dulu selamat datang di video ini. Selamat datang kembali di video saya di Pagar Kehidupan. Karena hari ini kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana pastinya dengan mempelajari hal baru yang akan saya sebarkan kepada kamu semua berdasarkan sekali lagi pengalaman pribadi saya yang kebetulan sama dengan pengalaman-pengalaman orang lain yang membutuhkan bantuan. Betul. Kali ini saya akan memberikan sebuah gambaran jelas kenapa ada A dan kenapa ada B dalam hidup dan bagaimana caranya kamu bisa keluar dari masalah kamu seandainya memang hidup kamu ada masalah. Bagi kamu yang mendengarkan video saya ini tapi belum mendengarkan video saya yang kemarin, tolong kamu dengarkan dulu video saya yang kemarin karena materi video ini adalah lanjutan, betul, lanjutan dari materi video kita di hari kemarin. Kali ini kita akan membahas apa, Mas Bro? Kali ini kita akan membahas sebuah hal, kenapa kamu bisa dijauhi oleh orang lain. Tapi kali ini, kalau kemarin kita membahas bagaimana cara saya mengajarkan kamu supaya kamu tampilan luarnya berubah gitu ya. Fisiknya berubah, enak buat dilihat, tidak bau dan segala macam. Kali ini, sepertinya ini yang kamu cari, karena saya akan mengajarkan bagaimana caranya kamu bisa merubah dalam pikiran kamu, jiwa kamu, supaya kamu menjadi pribadi yang menyenangkan. Oke? Nah sekarang, pertanyaan besar kamu mungkin begini, oke Mas Bro, kalau kemarin di video kemarin lu udah ngajarin gue bagaimana caranya gue bisa menampilkan tampilan luar yang menarik, sekarang gimana caranya supaya gue bisa menampilkan tampilan dalam yang menarik juga? Caranya adalah cuma satu. Apa tuh Mas Bro? Sadar. S-A-D-A-R. Sadar. Loh, maksudnya sadar apa? Dengarkan baik-baik. Kebanyakan kamu tidak disukai orang lain karena kamu tidak sadar bahwa orang yang tidak menyukai kamu pun adalah manusia. Sekali lagi ya, biasanya kamu tidak disukai orang lain karena kamu tidak sadar bahwa orang yang tidak menyukai kamu pun adalah sebenarnya manusia. Maksudnya gini, coba deh sekarang pikirin, kalau kamu dijauhi oleh orang banyak, tidak disukai orang banyak, tidak disukai oleh teman-teman kamu. Sekarang kamu pikirin, apakah kamu berpikir bahwa orang yang menjauhi kamu sendiri adalah orang yang normal? Kalau kamu mau berpikir dengan jelas, semua orang itu tidak semuanya normal. Maksudnya gimana nih? Gue bingung Mas Dur. Maksudnya gini, orang yang menjauhi kamu bisa jadi mereka yang salah loh, bukan kamu yang salah. Kamu tahu dari mana ketika kamu dijauhi orang, yang salah itu adalah kamu. Kamu tahu dari mana? Kenapa kamu tidak rubah pikiran kamu jadi berpikir bahwa bisa jadi mereka tuh yang ngejauhin gue yang salah, orang gue gak salah apa-apa kok. Pernah gak kamu berpikir seperti itu? Nah kebanyakan orang yang saya ajak ngobrol dan curhat, mereka selalu berpikir bahwa gue dijauhi orang karena gue yang salah Mas Bro, karena gue yang aneh, karena gue yang gak layak. Padahal itu tidak benar. Karena kebanyakan kamu dijauhi oleh orang-orang bisa jadi karena mereka sendiri pun yang aneh, yang hatinya berpenyakit. Orang yang paling kasihan teman-teman adalah orang yang hatinya berpenyakit. Orang-orang yang dengki sama kita, orang-orang yang iri sama kita, bahkan orang-orang yang memang gak suka sama kita tanpa alasan yang jelas. Itu orang-orang yang kasihan. Nah, bisa jadi orang-orang yang tidak suka sama kamu, bisa jadi merekalah yang hatinya berpenyakit. Kenapa kamu jadi yang pusing? Jawabannya sederhana, gue jadi pusing Mas Bro, karena gue gak bisa hidup tanpa mereka. Itulah kamu dan itulah sumber masalahnya. Karena kamu merasa tidak bisa hidup tanpa adanya mereka. Itulah kesalahan kamu. Nah, sekarang kamu kalau merasa tidak bisa hidup tanpa teman-teman kamu akan selalu bergantung sama mereka. Mau mereka ngebully kamu, mau mereka mencibir kamu, mau mereka menjauhi kamu akan terus ngotot pengen deket sama mereka. Karena kamu berpikir, kalau gak ada mereka gue kayaknya bisa stres deh, gue bisa kesepian deh. Betul gak?
Nah, pikiran-pikiran seperti inilah teman-teman yang akhirnya membuat kamu menjadi takut kehilangan teman yang sebenarnya orang-orang itu adalah orang-orang yang gak layak buat ada di samping kamu. Nah, sekarang kita langsung praktek aja bagaimana caranya saya dulu juga bisa lepas dari perasaan-perasaan minder ketika saya dijauhi oleh orang-orang yang sebenarnya berpenyakit hati. Caranya adalah begini. Pertama, kamu harus taruh di otak kamu, sahabat yang paling sejati adalah siapa? Tuhan. Saya selalu bilang, selalu bersahabatlah dengan Tuhan dulu sebelum kamu memutuskan bersahabat dengan manusia. Nah, sekarang saya tanya, kapan terakhir kali kamu bersahabat dengan Tuhan? Oh, gue bersahabat selalu kok dengan Tuhan, mas bro. Nggak mungkin. Kalau kamu bersahabat dengan Tuhan, kamu nggak mungkin galau karena perilaku orang lain, titik. Ciri khas orang yang bersahabat itu apa? Selalu ada kontak dua arah. Iya kan? Apa kabar lu men? Apa kabar lu sis? Iya kan? Kalau kamu bersahabat dengan Tuhan, kapan terakhir kali kamu menyapa Tuhan dalam doa kamu? Bisa jadi mungkin kamu menjalankan ritual agama, bisa jadi. Tapi ritual agama kamu membuat kamu menyapa Tuhan nggak? Membuat kamu merasa kamu menyapa Tuhan atau enggak? Apa jangan-jangan ritual agama kamu cuma membuat kamu absen supaya kamu tidak masuk neraka? Ups, itu berbahaya. Nah, sekarang yang pertama saya minta tolong kamu bersahabat dengan Tuhan terlebih dahulu. Caranya gimana mas bro? Nah, caranya gini. Cara yang paling efektif untuk kamu bisa bersahabat dengan Tuhan adalah jangan pernah menjadikan orang terlebih dahulu sebelum kamu berkomunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah menggantungkan diri kamu kepada orang, tapi gantungkanlah diri kamu kepada Tuhan dulu. Itulah sebabnya dalam Islam keyakinan saya ada yang namanya sholat subuh. Sholat subuh itu sebenarnya maknanya supaya kita sebelum ketemu orang, ketemu Tuhan dulu. Nah, saya bilang bagi kamu sahabat-sahabat saya yang muslim, jangan pernah ninggalin sholat. Itu masalah kamu. Sholat subuh kamu laksanakan nggak? Coba. Kalau sholat subuh aja sebagai muslim kamu tinggalin nih, jangan salahin siapa-siapa, kamu gersang. Orang belum apa-apa udah ketemu orang kok. Yang pertama kamu harus sapa di pagi hari itu adalah Tuhan dulu. Makanya saya selalu bilang, kalau ada orang yang terutama Islam meninggalkan sholat, yang ninggalin sholat itu yang rugi. Karena dia kehilangan obat jiwanya sendiri. Nah, sekarang bagi kamu yang muslim, tolong sholatnya diperbaiki. Jangan pernah ditinggalin dan gak perlu buru-buru. Kalau sholat buru-buru gak kena ke hati, tenang aja, Jepang sama Belanda udah pulang. Mereka gak balik lagi, mereka udah jadi orang baik. Kamu sholat tenang aja, pelan-pelan dinikmati, itu kuncinya. Nah, bagi kamu yang non-muslim pun juga sama. Setiap kali kamu beribadah, usahakan awali dengan kata sapaan terhadap Tuhan di pagi hari. Sekarang saya tanya, bagi kamu yang sekarang merasa dirinya gersang karena dijauhi orang lain, benar nggak kata saya bahwa kamu menjadi gersang dijauhi orang lain karena kamu menganggap orang lain itu penting, lebih penting daripada Tuhan? Benar nggak? Nah, kalau benar, sekarang kamu taruh dalam pikiran kamu, Tuhan itu cukup. Kamu katakan. Sekarang kamu katakan bareng saya, perkataannya adalah Tuhan itu cukup. Katakan. Tuhan itu cukup. Dan kamu katakan pada diri kamu sendiri bahwa pertama, gue akan mengasihi Tuhan dulu sebelum gue memutuskan mengasihi orang lain. Berani? Harus berani. Kalau kamu berani mengatakan itu dan kamu berani konsisten untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kamu bertemu dengan orang banyak, hidup kamu pun pasti berubah. Nah, sekarang supaya lebih afdol lagi, di bagian penutup ini saya akan mengajarkan kepada kamu bagaimana caranya kamu menjadi orang yang benar-benar berubah terhadap cara pandangnya terhadap orang lain, ya. Sekarang kamu praktekkan satu hal ini setelah kamu mempraktekkan hal yang tadi, ya. Sekarang kamu pejamkan mata. Saya minta tolong kamu pejamkan mata. Sambil kamu pejamkan mata, kamu tolong bayangkan orang-orang. Kamu bayangkan sekarang muka orang-orang yang menyakiti kamu, yang menjauhi kamu. Kamu pejamkan mata, kamu bayangkan orang-orang yang menjauhi kamu tadi.
yang menyakiti kamu, kamu bayangin, oke? Nah, sambil kamu membayangkan wajah mereka, sekarang kamu katakan, ikuti perkataan saya berikut ini baik-baik, diikuti ya. Wahai orang-orang yang ada dalam pikiranku, saya butuh kamu, saya sayang kamu, tapi kenyataannya saya nggak butuh-butuh amat sama kamu semua. Karena saya punya Tuhan yang selalu menyertai saya dan menjadi sahabat baik saya di saat saya susah maupun senang. Dan saya percaya banget bahwa ada orang yang lebih baik daripada kamu semua yang bisa menerima saya dan mengasihi saya dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur karena pernah bertemu dengan mereka. Terima kasih, dan terima kasih. Setelah itu kamu buka mata. Gimana rasanya? Enak ya? Di situ saya berusaha membuat kamu menjadi sadar. Kamu tuh sebenarnya memang butuh orang lain. Tapi kamu gak butuh-butuh amat orang lain. Kamu lebih butuh Tuhan dibandingkan orang lain. Kalau kamu menempatkan Tuhan nomor satu, kemudian orang lain, hidup kamu pun gak akan galau dengan perilaku orang lain. Itulah penyebab kamu galau dengan perbuatan perilaku orang lain. Ya, nah sekarang kamu udah merasa lebih enak, kamu sekarang udah merasa lebih ngerti kenapa kok gua dulu dijauhi, kenapa kok dulu gua galau. Ternyata penyebab kamu galau dan dijauhinya adalah karena kamu menganggap mereka terlalu berarti. Itu yang salah, ya. Nah sekarang kalau kamu udah menganggap Tuhan nomor satu, kamu tidak akan takut lagi kehilangan teman. Jauhilah orang-orang yang salah dalam hidup kamu, jauhilah teman-teman yang membuat kamu menjadi galau tadi, dan berdoalah kepada Tuhan, berikan saya banyak teman baru yang baik. Sekali lagi, Tuhan itu ada dan Tuhan selalu mendengarkan doa kamu. Jangan heran ketika kamu berdoa dan menjauhi teman kamu, ketika kamu menjadikan Tuhan nomor satu. Jangan heran kalau tiba-tiba kamu perlahan tapi pasti punya teman-teman baru yang baik, punya lingkungan baru yang baik yang bisa membuat kamu merasa dicintai, dihargai, dan dibutuhkan dalam hidup ini. Ya, kamu praktekkan apa yang saya katakan di video ini sepenuhnya, dan sekali lagi kegalauan kamu itu adalah kegalauan yang sebenarnya tidak penting karena kamu jauh lebih berharga daripada masalah hidup kamu sendiri. Silakan praktekkan, dan seperti biasa, kalau kamu ada hasilnya, taruh di bagian komentar supaya komentar kamu bisa menginspirasi sahabat-sahabat kamu di pagar kehidupan pastinya. Selamat praktek dan selamat menempuh hidup baru dengan kehidupan yang lebih baik, lebih ceria, dan lebih bahagia.